Pesan aneh dari Anies, tolong selamatkan air hujan. Ditulis oleh X Hardy dari suar.com. Zaman Anies Baswedan, penanganan banjir seperti tidak punya konsep yang jelas. Anies lebih banyak bermain di kata-kata daripada di kerja. Normalisasi diganti menjadi naturalisasi. Bedanya cuman, kalau normalisasi adalah pemasangan dinding beton di samping sungai, sedangkan naturalisasi nggak pakai beton, tapi tumbuh-tumbuhan supaya tampak hijau katanya. Penting nggak sih? Dan Anies ingin penanganan banjir harus sesuai tuntunan agama, sesuai sunatullah katanya. Entah apa urusannya banjir dengan agama, cuman Anies yang tahu. Karena dia terbiasa menggunakan agama sebagai tamengnya seperti yang terjadi pada saat Pilgub DKI 2017 lalu. Pemerintah Anies seolah tidak peduli untuk menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan mencegah dan mengatasi banjir besar. Anies sibuk membangun pencitraan diri, mengecat atap, membangun trotoar, merevitalisasi Monas, membongkar Tanah Abang, membangun ornamen tidak penting, menyelenggarakan balap mobil yang gagal tapi tidak jelas duitnya lari kemana, membeli IKI bond yang untungnya ketahuan sehingga gagal dilaksanakan, dan seterusnya dan seterusnya. Yang paling efektif untuk memanfaatkan air hujan ini adalah menampung dari awalnya, dari atap-atap rumah itu disimpan air itu. Sehingga dia tidak mengalir ke saluran, memenuhi saluran, membuat genangan, sampai ke sungai, membuat sungai meluap. Ya, itulah makanya Pak Gubernur itu selalu mengencarkan, tolong selamatkan air hujan itu. Hujan, banjir itu fenomena yang kita hadapi siklikal, terus menerus. Saya garis bawahi kepada seluruh jajaran, jangan dianggap ini sebagai given, tapi harus bisa kita kendalikan. Kalau gempa bumi itu di luar kendali manusia, tapi kalau air hujan itu dalam kendali manusia. Karena itu, setiap kita melewati satu fase gelombang baru, apakah curah hujan yang ekstrim, apakah kiriman air yang ekstrim, harus ada perbaikan yang diidentifikasi. Kepala Dinas Sumber Daya Air atau SDA DKI Jakarta, Yusmada Faizal, mengaku mendapatkan pesan dari Anies untuk menyelamatkan air hujan. Hal ini merupakan acuan untuk mengendalikan air hujan demi mencegah banjir di Jakarta. Jadi, air hujan yang turun harus ditampung. Setelah itu air tersebut dimanfaatkan dan tidak dialirkan ke sungai atau drainase agar tidak meluap. Yang paling efektif untuk memanfaatkan air hujan adalah menampung dari awalnya, sehingga dia tidak mengalir dan memenuhi saluran, membuat genangan sampai ke sungai dan membuat sungai meluap. Itulah makanya Pak Gubernur selalu menggencarkan tolong selamatkan air hujan itu, kata Yusmada. Ya, itulah makanya Pak Gubernur itu selalu mengencarkan, tolong selamatkan air hujan itu. Tampaknya ini bukan candaan atau sekedar basa-basi. Yusmada menyebut Anies akan segera mengeluarkan pergub tentang pengelolaan air hujan. Akan ada aturan mengenai pengelolaan air yang sudah ditampung agar air yang turun terselamatkan. Makanya, akan muncul pergub pengolahan air hujan akan diterbitkan dalam rangka yuk sama-sama menyelamatkan berkah Allah berupa air hujan supaya bermanfaat bagi kehidupan semua. Itu yang harus kita dorong, kata Yusmada. Apakah pembaca heran dengan istilah menyelamatkan air hujan? Belum lama ini juga ada istilah taman sebagai tempat parkir air. Permainan kata dari Anies memang tidak perlu diragukan lagi. Bagi pendukungnya, mungkin ini dianggap sebagai prestasi. Anies dianggap brilian dan cerdas. Tidak peduli meski kerjanya lamban dan tak becus, yang dibanggakan adalah kemampuan tata kata. Saya pribadi masih belum paham gimana konsep menyelamatkan air hujan. Katanya tadi air hujan dimanfaatkan dan tidak dialirkan ke sungai atau drainase. Gimana caranya? Saya hanya bisa memikirkan satu hal. Kalau tidak dialirkan ke sungai atau drainase, maka dibiarkan begitu saja. Atau jangan-jangan daripada air hujan dialirkan ke sungai dan membuat sungai meluap, lebih baik air hujan ditampung di jalan raya dan rumah-rumah warga. Begitukah? Yusmada juga menjelaskan pihaknya sudah menjalankan program menampung dan mempertahankan air hujan, yaitu proyek 942. Terdiri dari pembuatan 9 polder, pembuatan 4 waduk dan revitalisasi 2 sungai. Ini adalah wacana yang tidak spesial. Bilang aja bikin waduk kek, normalisasi sungai kek,
Kenapa harus bilang selamatkan air hujan? Biar dibilang cerdas karena bisa menemukan satu solusi yang baru? Ini benar-benar istilah yang bodoh dan konyol. Narasi dan kalimat lebih diutamakan ketimbang kerja beneran. Ini salah satu solusi yang menurut saya sangat efisien untuk bisa menyelamatkan dan menampung air hujan. Caranya adalah semua awan di langit dibungkus plastik tebal dan anti air. Mirip seperti membungkus buah di pohon yang hampir masak dengan plastik agar tidak jatuh ke tanah. Awan dibungkus plastik dan ketika hujan, air tidak langsung turun ke tanah, sehingga Jakarta akan bebas banjir. Air hujan pun terselamatkan dan tidak jatuh kemana-mana. Atau bisa juga dengan cara lain, misalnya menyuruh warga selamatkan air dengan cara ditampung pakai panci. Kalau tidak ada panci, bisa pinjam ke orang yang banyak panci. Dia ada banyak kok. Biar gampang, suruh pawang hujan untuk memisahkan awan besar menjadi awan-awan kecil sehingga mudah dibungkus pakai plastik. Sekalian bikin aturan tegas, di mana seluruh warga DKI Jakarta wajib mendukung langkah gubernur untuk menyelamatkan setiap tetes air hujan yang turun. Barang siapa yang melanggar, maka akan kena denda. Sekelas gubernur DKI tapi konyol begini. Seorang yang katanya berpendidikan, katanya mantan menteri, tapi pemikirannya parah. Sungai itu merupakan penampung air dari alam. Sungai dikeruk dan diperbesar kapasitasnya atau dinormalisasi. Heran aja dengan orang yang cuma bisa memelintir kata-kata, tapi diteriaki presiden. Mau ketawa tapi takut didemo pasukan nasi bungkus pakai telur. Yang lebih penting adalah selamatkan warga dari banjir, bukan selamatkan air hujan. Mau gimana pun air hujan pasti tetap akan bermuara ke laut. Mau ditampung di sungai atau waduk atau selokan, pasti akan mengalir ke laut. Anies dengan sok pede malah bikin blunder, air dialirkan ke tanah. Makanya bisa lahir sumber resapan yang super konyol. Bagaimana menurut Anda? Saya gak habis pikir dengan Anies Baswedan ini. Pola pikirnya itu aneh dan sangat-sangat tidak rasional kalau menurut saya. Nah, kemudian Anies Baswedan juga mengatakan bahwa air hujan itu surut bukan semata-mata karena gravitasi, begitu katanya. Lah ini apa lagi coba? Lah masa ya persoalan banjir saja ini sampai menyangkut ke persoalan gravitasi juga.